Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Astuti dengan NIM 117801080 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang berjudul Optimalisasi Dana Pengembangan UMKM dalam konteks Dynamic Sustainable Micro, Small, and Medium Enterprise. UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perkembangan perekonomian nasional maupun di daerah di Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmawan Budiarto dalam bukunya, UMKM memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai tambah nasional, dan salah satu indikator terbesarnya adalah untuk meningkatkan ekspor non-migas. Lalu, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang turut serta dalam pengembangan UMKM di Indonesia melalui program-program pengembangan seperti UMKM Juara, UMKM Naik Kelas, One Pesantren One Product, dan program lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusinya dalam pengembangan UMKM. Lalu, Kota Bandung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah pelaku UMKM sebanyak 6.140 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung. Lalu, dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah UMKM baru sejak tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, jumlah pendaftar UMKM sebanyak 487 UMKM. Pada tahun 2019 menurun tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu sebanyak 403 UMKM, dan pada 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dengan jumlah 73 pendaftar UMKM. Hal tersebut, menurut Bank Indonesia, hal tersebut dikarenakan adanya fenomena pandemi COVID-19 di Indonesia. Lalu, meskipun demikian, jumlah UMKM di Kota Bandung pada tahun 2018 sampai 2020 tetap mengalami peningkatan. Dari 2018 sampai 2019, jumlah UMKM di Kota Bandung adalah sebanyak 890 UMKM, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali. Maka apabila diakumulasikan sejak tahun 2016 sampai 2020, maka jumlah UMKM di Kota Bandung adalah sebanyak 6.140 UMKM. Selanjutnya, tingginya minat masyarakat Kota Bandung terhadap sektor UMKM perlu didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas pengembangan UMKM, seperti tersedianya modal usaha, tersedianya akses pemasaran, teknologi, dan berbagai fasilitas lainnya. Maka untuk mendukung adanya pengembangan UMKM tersebut, pemerintah mengalokasikan dana untuk pengembangan UMKM. Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa dana pengembangan UMKM di Kota Bandung dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Dana pengembangan UMKM tersebut digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bandung ke dalam program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil, usaha kecil dan menengah. Dilihat dari presentasinya bahwa realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Koperasi ini tidak pernah mencapai 100%. Lalu pada tabel berikutnya yaitu adanya anggaran program pemberdayaan UMKM Kota Bandung pada tahun 2018 sampai 2020. Dapat dilihat dalam tabel tersebut, sama halnya dengan presentasi dari realisasi anggaran dana pengembangan UMKM. Dalam presentasinya tidak pernah mencapai 100%. Lalu program pemberdayaan UMKM tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan promosi bagi UMKM, fasilitasi intermediasi akses pembiayaan UMKM, dan fasilitas pengembangan, pendampingan, dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha mikro. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik rumusan masalah, yakni bagaimana optimalisasi dana pengembangan UMKM dalam konteks Dynamic Sustainable Micro, Small, and Medium Enterprises oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandung. Selanjutnya, peneliti menggunakan
penelitian yang dilakukan oleh Vera Agustiani yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bandung dan Bogor. Lalu peneliti juga menggunakan penelitian yang terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu mengenai optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian terdahulu ini, yang paling mendekati adalah penelitian dari Vera Agustiani dan kawan-kawan yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam penelitiannya, Vera hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM diantaranya adalah adanya persepsi dari pelaku UMKM dan pemanfaatan dari sarana teknologi informasi dan komunikasi secara langsung oleh UMKM. Selanjutnya, untuk melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rahmawan Budiarto dalam bukunya, yang dimana teori tersebut mengenai Dynamic Sustainable Micro, Small, and Medium Enterprises yang terdiri dari dimensi penguatan aspek finansial, penguatan aspek manajemen, penguatan aspek teknologi, dan penguatan aspek pemasaran, dan penguatan aspek spiritual. Lalu, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan peneliti mengambil metode deskriptif kualitatif karena sesuai dengan tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara aktual. Lalu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara terstruktur, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara secara terstruktur ini dilakukan kepada dua informan, yakni Kepala Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UMKM, dan informan yang kedua yaitu Kepala Bidang Keuangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandung. Lalu, teknik teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan conclusion drawing. Sedangkan uji validitas data dilakukan melalui triangulasi data. Lalu masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Dalam pembahasan yang pertama yaitu mengenai penguatan aspek finansial. Dalam penguatan aspek finansial ini terdapat anggaran yang dianggarkan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha dan UMKM tidak mencapai 100%, tetapi pada tahun 2020 persentase dari realisasi anggarannya cukup tinggi atau cukup optimal. Lalu, dalam aspek finansial ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh UMKM di Kota Bandung yakni tidak adanya laporan keuangan secara signifikan, dan UMKM di Kota Bandung masih menyatukan antara aset yang dimiliki oleh keluarganya dengan aset bisnisnya. Lalu peneliti melakukan analisis terhadap indikator dari penguatan aspek finansial ini. Yang pertama yaitu tersedianya sistem pembiayaan yang ideal bagi pelaku UMKM. Pada indikator yang pertama ini, pemerintah tidak menyediakan sistem pembiayaan yang ideal bagi pelaku UMKM. Dalam indikator yang pertama ini, menurut Rahmawan Budiarto, bahwa sistem pembiayaan yang ideal itu menggabungkan antara sistem dari pegadaian yang menggunakan jaminan yang mudah, lalu ada sistem dari rentenir yang memberikan pelayanan yang fleksibel, dan penggabungan dengan sistem perbankan yang memberikan tertib administrasi kepada debitornya. Dalam hal ini, Dinas Koperasi masih belum menyediakan sistem pembiayaan tersebut. Lebih jauh, Dinas juga tidak menyediakan permodalan dalam bentuk uang kepada pelaku UMKM di Kota Bandung. Yang kedua yaitu peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan peningkatan yaitu dengan menjadi penghubung antara lembaga keuangan dengan pelaku UMKM di Kota Bandung. Lembaga Dinas menjadi
penghubung antara lembaga keuangan baik lembaga perbankan maupun non-perbankan. Lalu peran perbankan sebagai lembaga intermediasi untuk sektor UMKM di Kota Bandung. Peran perbankan di Kota Bandung ini sangat sangat signifikan, yaitu dengan memberikan bantuan permodalan dan juga adanya edukasi yang diberikan kepada pelaku UMKM melalui UMKM binaan di Kota Bandung. Yang selanjutnya yaitu penguatan aspek manajemen. Permasalahan terbesar yang terjadi di Kota Bandung ini sama seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa UMKM di Kota Bandung masih belum memiliki laporan keuangan dan masih mencampurkan keuangan keluarga dengan keuangan bisnisnya. Dalam hal ini, manajerial dari UMKM Kota Bandung ini masih belum optimal. Nah, lalu terdapat anggaran dalam penguatan aspek finansial, aspek manajemen ini dapat dilihat dalam tabel tersebut. Jumlah anggaran dalam program penguatan aspek manajemen ini. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian, program yang diberikan kepada UMKM tersebut menghasilkan output yang kurang maksimal. Dalam artian bahwa aspek manajemen dari UMKM masih belum terstruktur. Sedangkan menurut Rahmawan Budiarto, adanya manajerial yang baik dari pelaku UMKM tersebut dapat membantu UMKM untuk terus bersaing dan menjadi UMKM yang dinamis dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu penguatan aspek pemasaran. Dalam penguatan aspek pemasaran ini, terdapat beberapa indikator yakni peningkatan akses informasi dan pasar. Sebelumnya, untuk program peningkatan aspek pemasaran ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melakukan kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui penyelenggaraan pameran, yang dimana dalam pameran tersebut UMKM dapat menjajakan produknya dan di dalam pameran tersebut terjadi arus informasi antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Nah, dalam peningkatan akses informasi pasar, Dinas Koperasi dan UMKM masih memfokuskan pada penyelenggaraan pameran tersebut. Jadi tidak ada kegiatan khusus untuk meningkatkan akses informasi pasar kepada UMKM. Lalu yang kedua, pemenuhan standar kualitas pasar. Dalam hal ini, Dinas Koperasi masih menggunakan produk unggulan dari UMKM Kota Bandung, yakni dalam bidang fashion, kuliner, ekonomi kreatif di Kota Bandung. Jadi Dinas UMKM itu meluncurkan produk inovatif sesuai dengan produk unggulan di Kota Bandung itu sendiri. Lalu pengembangan atau perluasan konsumen sasaran, hal ini masih dirasakan belum optimal karena dalam aspek pemasaran ini Dinas Koperasi dan UMKM masih memfokuskan pada penyelenggaraan pameran, sedangkan penyelenggaraan pameran itu hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun, sehingga peneliti menilai bahwa hal tersebut kurang optimal. Lalu dalam penguatan aspek teknologi, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum melakukan penguatan terhadap aspek teknologi bagi UMKM di Kota Bandung. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya anggaran khusus untuk peningkatan teknologi dan juga masih adanya masalah-masalah seperti keterbatasan dari UMKM tersebut untuk menggunakan teknologi. Setelah dilakukan penelitian, Dinas Koperasi dan UMKM ini telah melakukan sebuah program untuk penguatan aspek teknologi seperti pelatihan penggunaan teknologi untuk manajerial UMKM itu sendiri, dalam artian untuk membuat pelaporan keuangan. Akan tetapi dalam hal ini UMKM di Kota Bandung masih saja tidak menggunakan teknologi tersebut karena berdasarkan hasil wawancara bahwa mayoritas dari pelaku UMKM itu sendiri penduduk dengan usia 40 tahun, sehingga sulit untuk menerapkan teknologi. Lalu yang kedua, yang selanjutnya yaitu penguatan aspek spiritual. Dalam penguatan aspek spiritual ini merupakan aspek terpenting sebagai penopang dari 4 aspek sebelumnya. Dalam penguatan aspek spiritual ini, Dinas Koperasi dan UMKM tidak mengadakan tidak
tidak mengadakan program secara khusus, akan tetapi penguatan aspek spiritual ini diwujudkan melalui webinar ataupun penyelenggaraan pameran sebelumnya dengan memberikan motivasi dan semangat kepada UMKM untuk terus berusaha. Nah, dalam kesimpulannya, dalam hal ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung untuk pengembangan UMKM berkelanjutannya itu belum mencapai keberlanjutan. Hal tersebut jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Raman Budiarto, terdapat dua penguatan aspek yang belum tercapai, yakni penguatan aspek teknologi dan penguatan aspek spiritual. Sedangkan pada penguatan aspek finansial, pemerintah masih harus mengupayakan program-program penguatan seperti penyediaan modal bagi UMKM dan tidak terlalu memprioritaskan kepada pembiayaan dari perbankan. Lalu dalam aspek manajemen, pemerintah masih harus memperkuat aspek manajemen dari UMKM itu sendiri melalui program-program terbarunya, sehingga ada inovasi program dari setiap penguatan aspek yang ada. Lalu dalam aspek pemasaran juga dirasakan masih belum optimal karena masih melalui penyelenggaraan pameran yang hanya dilaksanakan setahun sekali. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pen, boleh jelaskan nggak kenapa tadi kan jadi di Kota Bandung itu UMKM-nya 2 tahun ini naik apa turun, Pen? 2 tahun ini masih naik, Pak, jumlah keseluruhannya. Bisa ke slide pertama dulu nggak, Pen? Nah, Ini. ya. Nah, di sini kan dari 2018 sampai 2020 itu turun ya? Iya, yang itunya Pak, Yang barunya. Jadi kalau bedanya apa ini? Bedanya yang terdaftar sama yang baru gimana maksudnya? Iya Pak, jadi yang sebelah kiri itu yang jumlah UMK yang baru itu jumlah yang mendaftar di tahun tersebut itu Pak tabelnya. Kalau yang kanan itu setelah diseluruhan Pak. Terus lanjut coba. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya coba. Ini. Nah, di sini dana pengembangan UMKM itu semakin tahun berarti semakin meningkat. Menurun. Menurun. Tapi 2020 mengalami peningkatan lagi sedikit. Ada peningkatan. Terus 2000 anggaran program pemberdayaan Menurun. hmm? Menurun setiap tahunnya. Menurun setiap tahunnya. Iya. Oke. Berarti di satu sisi sebetulnya jumlah dana pengembangan itu meningkat lah ya. Kita asumsikan meningkat ya. Iya. Kita asumsikan meningkat. Tapi jumlah UMKM-nya menurun. Kalau jumlah berarti kalau keseluruhan berarti apa? Tapi Meningkat. signifikan ya. Kalau itu jumlah yang baru. Iya. Nah, yang saya tanyakan sih gini, anggaran pengembangan itu dia untuk yang UMKM yang sudah jadi atau yang baru? Untuk yang terdaftar Pak, yang terdaftar aja. Yang terdaftar. Kalau anggaran pemberdayaan sama yang terdaftar juga. Iya Pak. Berarti kalau yang tidak terdaftar tidak ada anggaran. Nggak ada Pak, berdasarkan hasilnya wawancara waktu itu. Oh, jadi yang tidak terdaftar tidak atau ada upaya untuk membuat mereka terdaftar gitu enggak? Oh paling ini Pak, di setiap kecamatan kan ada program satu pembimbing 20 UMKM. Nah paling terdaftarnya itu di kecamatan, tapi belum terdaftar dari kecamatan itu UMKM-nya nggak daftar lagi ke dinas itunya Pak, dinas UMKM-nya. Oke. Lanjut.
slide berikutnya. Ya. Oh, ini kan pertanyaan ya. Lanjut. Lanjut. Novelty-nya di mana ya? Iya Pak. Kebaruan dari penelitian kamu apa mana ya? Oh, kalau keterbaruannya dari teorinya Pak. Jadi kalau yang sebelumnya itu mereka cuma beberapa faktor aja yang dianalisisnya. Kalau dari sini ada beberapa faktor yang emang ini tuh jadi faktor kelemahan dari UMKM di Indonesia juga Pak. Contoh apa? Ini yang sesuai dimensi ini Pak, aspek finansial. Aspek UMKM finansial kan, aspek finansial kan udah biasa diteliti oleh orang tuh. ya. Aspek yang maksudnya yang baru kamu teliti dari penelitian terdahulu selain dimensinya apa yang baru? Spiritual Pak, spiritual sama teknologi. Manajemen juga Pak. Soalnya kalau yang sebelumnya Ini itu spiritual tuh maksudnya gimana ya? spiritual itu kalau menurut Budiartonya kayak memberikan motivasi Pak, motivasi terus semangat untuk UMKM-nya untuk terus melanjutkan usahanya. Terus dari kegiatan untuk meningkatkan spiritual itu di dinas itu apa? Gak ada Pak. Paling kalau misalnya ada webinar kayak gitu, kayak dikasih wejangan gitu, dikasih motivasi. Terus apakah itu memang meningkatkan motivasi UKM gitu? Gak tahu Pak. Kalau itu udah ditanyain Pak. Ya, maksud saya jadi hasil penelitian kamu yang mana yang menurut dari 1, 2, 3, 4, 5 dimensi ini apakah semuanya berjalan baik atau gimana? Enggak Pak, dari kelima ini tuh setiap dimensinya ada kekurangan Pak. Jadi yang paling baik yang mana? Yang terbaiknya? Yang paling baik finansial. Finansial, berarti kalau UMKM Kota Bandung itu secara finansial nggak terlalu ada masalah gitu maksudnya? Iya Pak. Cuma perlu adanya pengembangan seperti sistem pembiayaan yang lebih ideal aja gitu dari yang terpegang antara pegadaian, rentenir sama perbankan. Di saran dimasukkan nggak itu? Enggak Pak. Iya ya. Ada sih Pak di kesimpulan. Di kesimpulan ada. Coba ke slide kesimpulan coba. Enggak ada Pak slide kesimpulan. Oh ya, di pembahasannya ada. Jadi tapi di yang jurnal di kesimpulannya itu ada nggak? Ada Pak, tapi kami nulisnya bukan saran dan kesimpulan. Jadi di satu itu kayak masalahnya apa, dari ini apa gitu. Ya maksud saya justru itu kan keywordnya itu ya, bahwa di Kota Bandung itu secara finansial nggak ada masalah, hanya perlu ada perbaikan di dalam hal terus masuk. Nah itu kan dari hasil penelitian kamu kan seperti itu. Nah itu maksud saya yang dimunculkan. Paling itu saja, Ven. Terima kasih.